Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai metode numerik integral tentu dengan menggunakan kaidah titik tengah dan metode Simpson sebagai berikut. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ozi Nur Ma'azan dengan NIM F1D119005 dari Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi dengan nomor urut absensi nomor 7. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi metode numerik integral tentu dengan menggunakan kaidah titik tengah dan metode Simpson. Baiklah, kita akan menggunakan kaidah titik tengah terlebih dahulu. Dalam kaidah titik tengah ini saya menggunakan nomor urut nomor 7 dengan soal 2 cos dikali H ditambah 3 per H dikurang 1 sama dengan 0. Dalam kaidah titik tengah mempunyai formulasi sebagai berikut. Kaidah titik tengah mempunyai perbedaan dengan kaidah atau metode lainnya, yang dimana metode lainnya nilai x0-nya dimulai dari 0, kemudian x1-nya 1, dan seterusnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Tetapi dalam kaidah titik tengah, nilai x0-nya dimulai dari x ditambah setengah, yaitu x setengah, x3 per 2, x5 per 2, dan seterusnya. Dan berakhir dengan n dikurang 1 ditambah x setengah. Baiklah, kita mulai pengerjaan penyelesaian dari soal tersebut. Pada soal ini, batas bawahnya adalah 5 dan batas atasnya adalah 7. Dan telah diketahui bahwa nilai H-nya adalah sama dengan 0,1. Untuk mencari nilai N dari ini, dapat kita dapatkan dari nilai ketiga ini. Dengan rumus sama dengan batas atas dikurang batas bawah. Kita kurung terlebih dahulu. Kemudian dibagi dengan H. Maka nilai N-nya adalah 20. Nilai ini dapat berakhir di untuk mencari nilai akhirnya, yaitu dengan cara nilai N dikurang dengan 0,5. Kemudian untuk pengerjaan soalnya, yaitu kita perlu tabel I, X, dan Fx. Nilai I sesuai dengan formulasi, yaitu nilai I-nya dimulai dari setengah atau 0,5. Ini telah saya ubah di menu general, kemudian saya pilih fraction yang semulanya dari 0,5 berubah menjadi 1 per 2. Kemudian x1-nya yaitu x1 ditambah setengah, yaitu 1 per setengah, atau 3 per 2. Kemudian dapat kita drag ke bawah hingga berakhir pada 19,5. Kemudian kita akan mencari nilai x dari setengah, dari 1 setengah, 1 setengah, dan 3 per 2, 5 per 2, dan seterusnya. Untuk mencari nilai x, yaitu kita dapat menggunakan formulasi dari ini, yaitu A atau batas bawah ditambah buka kurung H per 2 tutup kurung. Kemudian nilai 1 setengah dapat kita cari dengan formulasi, yaitu x 1 setengah, nilai ini 5,50, ditambah dengan H. Ini kita enter. Dari dua nilai ini kita belum bisa melakukan penarikan ke bawah atau drag ke bawah, karena terdapat nilai H yang kita gunakan terus-menerus. Untuk hal itu kita dapat melakukan penguncian pada nilai H ini,
yaitu pada nilai H dapat kita ditambah dengan simbol dolar pada awal dan pada huruf dan pada angkanya. Enter. Kemudian dapat kita drag ke bawah sampai nilai berakhir. Maka didapatkanlah nilai X dari setengah sampai 19,5. Kemudian untuk mencari nilai fx-nya harus sesuai dengan soal yang kita dapatkan. Langsung saja untuk mencari nilai fx-nya sesuai dengan soal yang didapatkan, yaitu 2 cos dikali H ditambah 3 per H dikurang 1. Kemudian H-nya diganti dengan X pada tabel sebelahnya, yaitu 2 dikali cos fungsi cos buka kurung dikali H atau X pada tabel sebelumnya tutup kurung, kemudian ditambah buka kurung 3 per X tutup kurung, kemudian dikurang 1. Enter. Kemudian dari hasil efek ini, dari I sama dengan setengah X 5,05 dapat kita drag ke bawah sampai berakhir pada 19,5. Maka didapatkanlah nilai fx-nya. Namun untuk mencari nilai hampiran dari soal ini, kita harus mencari nilai total dari fx-nya. Maka kita cari terlebih dahulu nilai total. Untuk mencari nilai total, kita dapat memanggil fungsi sum, yaitu sum ditarik dari nilai setengah sampai 19,5, kemudian tutup kurung. Nah, untuk mencari nilai hampiran, kita sesuai dengan formulasi yang pada kaidah titik tengah, yaitu nilai H yang dikalikan dengan jumlah total dari nilai fx-nya. Kemudian kita cari nilai hampirannya, yaitu nilai H 0,1, kemudian dikalikan dengan jumlah fx-nya. Enter. Maka didapatkanlah nilai hampiran pada soal ini dengan menggunakan kaidah titik tengah. Baik, setelah kita mendapatkan nilai hampiran dari soal nomor urut 7 dengan menggunakan kaidah titik tengah, selanjutnya kita akan menggunakan metode Simpson untuk menyelesaikan nilai soal nomor urut 7 dengan menggunakan metode Simpson sebagai berikut. Pada metode Simpson terdapat formulasi, yaitu 1/3 dikali H kemudian dikalikan dengan F0 ditambah 4 dengan F1-nya dikali I ganjil dikali 4 dan ditambah dengan F1-nya yang genap dikalikan dengan 2 per Fn. Langsung saja dengan penyelesaiannya sebagai berikut. Pada soal ini terdapat batas bawahnya adalah 5 dan batas atasnya adalah 7. Dengan nilai H yang telah diketahui, yaitu 0,1. Dari nilai ketiga ini dapat kita cari nilai N dengan formulasi sebagai berikut, yaitu batas atas dikurang batas bawah dibagi dengan H. Maka nilai N-nya adalah 20 yang menandakan berakhirnya iterasi. Kemudian kita perlu tabel I, X, dan Fx. Pada nilai I, kita mulai dengan X0, X1, X2, yaitu X0-nya sama dengan 0, kemudian 1, 2, dan dapat kita lakukan penarikan ke bawah sampai berakhirnya pada 20. Kemudian
Untuk mencari nilai X-nya pada nilai I sama dengan 0, dimulai dengan nilai batas bawah yaitu 5 sama dengan 5 yang menandakan batas bawah. Yang kemudian untuk mencari nilai I1 atau batas atau nilai X selanjutnya, kita perlu formulasi yang dimana yaitu X0 ditambah dengan H sama dengan enter. Sebelumnya kita belum bisa melakukan penarikan ke bawah atau drag dikarenakan nilai H-nya tidak berubah, maka kita perlu melakukan penyematan simbol pada nilai H, yaitu pada awal huruf dan pada awal angka. Enter, dan dapat kita tarik sampai nilai berakhir 20, yaitu berakhir pada 7. Benar dengan batas atasnya yaitu 7. Kemudian untuk mencari efeknya, kita bisa langsung saja memasukkan sesuai dengan soal yang telah diketahui, yaitu 2 dikali cos, fungsi cos, kemudian dikali dengan H yang digantikan dengan X, tutup kurung, kemudian ditambah dengan 3 per H atau 3 per X, 3 per X, tutup kurung, kemudian dikurang dengan 1. Setelah didapatkan nilai fx dari X sama dengan 5, kita dapat melakukan penarikan atau drag ke bawah sampai berakhirnya iterasi, yaitu 20. Kalau kita tarik, maka didapatkanlah nilai fx-nya. Maka kita perlu menggunakan kolom lagi, yaitu kolom koefisien. Pada nilai koefisiennya, pada F0 kan, pada sesuai dengan formulasi F0-nya yaitu 1, dan pada nilai akhirnya Fn-nya atau nilai 20, Fn pada soal ini yaitu 20, yaitu 1 juga. Kemudian untuk F1 sama dengan ganjil dengan nilai 4, yaitu 1 kan. Kemudian nilai ganjil yaitu nilainya adalah 4, kemudian genap atau 2 nilainya adalah 2, dan seterusnya. Ganjil 4 dan genap adalah 2. Dan selesai nilai koefisien. Untuk mencari nilai total dari ini, untuk melakukan pengerjaan hampiran, kita perlu kolom lagi, yaitu yang dimana kolom itu kolom koefisien dikali dengan fx. Itu kita langsung saja pengalikannya, yaitu koefisien dikali dengan fx. Kemudian dapat kita lakukan penarikan atau drag ke bawah karena sesuai rumusnya. Maka didapatkanlah nilai dari koefisien dikali fx. Nah, setelah mendapatkan nilai ini, baru kita bisa melakukan penjumlahan untuk mendapatkan nilai hampirannya. Kemudian kita jumlah terlebih dahulu, yaitu dengan memanggil fungsi sum. Kita drag dari koefisien X5 sampai 7. Kita enter. Kemudian untuk mencari nilai hampiran sama dengan sesuai dengan formulasi, yaitu 1/3 itu terkurung 1/3 dikalikan dengan H
H yang diketahui yaitu 0,1, tutup kurung, dikalikan dengan total dari koefisien dikali dengan fx. Maka didapatkanlah nilai hampiran dari soal nomor 7 dengan menggunakan metode Simpson sebagai berikut. Kita melakukan pengerjaan dengan dua metode tersebut, yaitu metode kaidah titik tengah dan metode Simpson, maka didapatkan kesimpulan dari kedua metode tersebut, yang dimana nilai hampiran dari nilai metode Simpson lebih dekat atau hampir sama dengan nilai analitik atau nilai yang sebenarnya. Oleh karena itu dengan menggunakan metode Simpson lebih baik daripada dengan menggunakan kaidah titik tengah. Dan juga dengan menggunakan metode Simpson, proses pengerjaannya lebih kompleks dikarenakan terdapat dua tambahan tabel yang digunakan, yaitu tabel koefisien dan tabel koefisien dikali dengan fx untuk mendapatkan nilai hampirannya yang dimana hampir sama dengan nilai analitik atau nilai sebenarnya. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai metode kaidah titik tengah dan metode Simpson. Jika terdapat salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.